Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung paham. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Kak Mitra. Selamat datang di channel Mitra Fisika. Oh iya, hari ini kita belajar tentang konveksi ya. Sebelum belajar tentang konveksi, alangkah baiknya kamu subscribe, komen, like, dan share videonya ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang konveksi. Kemarin pertemuan 1 itu tentang konduksi, yang kedua itu mengenai konveksi. Nah, sekarang coba kamu perhatikan uap kopi. Uap kopi naik ke atas. Ya, pada saat naik ke atas, bukan ke bawah. Nah, itu kenapa terjadi? Itu karena udara panas bergerak naik ke atas dan membawa panas bersamanya. Peristiwa ini dinamakan dengan konveksi. Konveksi adalah panas berpindah karena zat ikut bergerak. Nah, itulah yang sering dikatakan dengan konveksi. Rumus konveksi itu gampang banget, di mana Q-nya nanti sama dengan H, A. Nah, Q sama dengan H, A, kali delta T, kalikan dengan time kecilnya. Nah, di mana Q-nya itu adalah kalor yang satuannya joule, H itu adalah kemampuan perpindahan panas yang satuannya watt per meter kuadrat derajat Celcius, A, area atau luas permukaan yang satuannya adalah meter kuadrat. Delta T itu adalah beda suhu yang satuannya adalah derajat Celcius. Sementara T, time atau waktu yang satuannya adalah detik. Berarti kita ulangi lagi, Q sama dengan H, A, delta T kalikan dengan time, waktunya ya. Agar kamu lebih paham tentang konveksi, kita lanjut konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat, kamu perhatikan angin darat pada siang hari, dan angin laut terbentuk karena adanya konveksi udara, yaitu perpindahan panas melalui aliran udara yang bergerak. Siang hari, darat lebih cepat panas karena menyerap sinar matahari lebih kuat. Nah, berarti daratnya ini lebih cepat menyerap panas. Nah, kemudian udara di atas daratan ikut panas, jadi massa jenisnya berkurang dan naik ke arah atas. Nah, sementara itu udara di laut, udara di atas laut lebih dingin dan berat, sehingga bergerak menuju daratan. Nah, berarti dia bergerak menuju daratan, dan karena arah anginnya dari laut ke arah darat. Nah, kebalikannya pada malam hari. Malam hari, darat lebih cepat kehilangan panas. Nah, daratnya ini kehilangan panas, sedangkan laut masih hangat karena menyimpan panas lebih lama. Udara panas di atas laut naik ke atas, dan udara dingin dari daratan bergerak ke laut menggantikannya. Dari ini menggantikannya. Nah, itulah angin darat yang bertiup dari darat menuju laut. Jadi, pada dasarnya, angin darat dan angin laut adalah hasil dari arus konveksi udara akibat adanya perbedaan suhu darat dan laut. Agar kamu lebih paham tentang konveksi, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Uap panas dari kopi hangat yang diletakkan di atas meja membuat udara di sekitarnya terasa lebih hangat. Luas permukaan kopi yang bersentuhan dengan udara adalah 300 cm kuadrat. Perbedaan suhu antara kopi dan udara sekitarnya sebesar 30 derajat Celcius. Proses perpindahan kalor tersebut berlangsung selama 2 menit. Koefisien perpindahan kalor secara konveksi antara kopi dan udara adalah 10 watt meter kuadrat kalikan dengan derajat Celcius. Yang ditanya di soal, berapa kalori yang berpindah dari kopi ke udara selama peristiwa tersebut adalah, nah kita gambar terlebih dahulu kopinya ya. Kopinya itu adalah suhu yang tinggi. Nah, kita buat diketahuinya tadi hanya adalah koefisien konveksi 10 watt meter kuadrat derajat Celcius. Sementara A, area luas penampang 300 cm kuadrat.
mesti kita ganti ke meter kuadrat. Berarti bagi 10.000 dong, karena 2 tangga, 1 tangga kan 100 ya. Berarti bagi 10.000 hasilnya adalah 0,03 meter kuadrat. Lanjut, apalagi yang diketahui? Iya, perbedaan suhu. Perbedaan suhu itu adalah delta T 30 derajat Celcius. Sementara time-nya itu 2 menit. 2 menit kamu ganti ke sekon, berarti 2 kali 60. Hasilnya 120. Yang ditanya di soal, berapa kalor? Berarti kalor itu disimbolkan sebagai Ki. Siapa yang masih ingat persamaan konveksi tadi? Ki sama dengan H A kali delta T kalikan dengan time, waktunya. Nah, dari sini kita tahu bahwa KHA delta T kalikan dengan time, waktu. Berarti masukkan hanya tadi 10. Iya, hanya 10, lanjut. Nah, hanya tadi 10, hanya tadi 0,03, delta T-nya 30, sementara time-nya 120. 10 kali 0,03, 0,3. 0,3 kali 30 itu adalah 9. 9 kali 120 hasilnya adalah 1080 joule. Berarti kalor yang berpindah dari kopi ke udara selama peristiwa tersebut itu sebesar 1080 joule. Iya, jawabannya adalah 1080 joule. Gampang bukan nih? 1080 joule. Itulah contoh soal dari konveksi. Oh iya, sampai di sini dulu pertemuan kita ya adik-adik. Semoga kamu paham tentang konveksi. Jika kamu mau komen, silahkan ditulis di kolom komentar ya, biar kita diskusi bersama. Terima kasih, bye-bye.